Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Hanya Allah yang pantas untuk dipuja, hanya Dia yang layak untuk disanjung, karena sejatinya semua kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan itu dari kita sendiri. Allahumma lakal hamdu kulluh wa laka syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk penyejuk pandangan kita, untuk yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya, tatkala mereka digiring ke padang mahsyar, tatkala semua didiamkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Miliaran manusia yang pernah hidup di dunia itu berkumpul di satu padang. Mereka tidak tahu hendak kemana. Mereka datang menjumpai Nabi Adam alaihi salam agar bisa memberikan syafaat, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi Adam angkat tangan. Berangkatlah kalian kepada Nabi Nuh alaihi salam. Mereka berangkat kepada Nabi Nuh alaihi salam, meminta agar Nabi Nuh memberikan syafaat, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh pun tak mampu. Lalu mereka berangkat ke Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam, dan Nabi Ibrahim pun tidak mampu memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka berangkat menjumpai Nabi Musa alaihi salam Kalimullah alaihi salam, tapi beliau pun angkat tangan. Lalu mereka berangkat menjumpai Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi Isa, kalian berangkat menjumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdun ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Hamba Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah hamba Allah yang paling sempurna penghambaan. Sehingga Nabi Isa tatkala menyuruh umat manusia menjumpai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau sebut dengan gelar yang paling agung, yaitu hamba Allah Azza wa Jalla, yang sudah diampuni dosa-dosa dia yang masa lalu dan yang akan datang. Tatkala umat manusia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan ana laha, itu milikku syafaat itu. Maka jamaah rahimakumullah, berapa kali antum bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Yang mengaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buktikan. Kita ini mengaku umat Islam, mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana buktinya? Kalau engkau mengatakan aku banyak bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin engkau telah melakukan itu. Tapi salah satu bukti menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai beliau, mengagungkan sunnah beliau, dan mengajak umat manusia untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Wakapolres dan DKM Masjid, Masya Allah, ana berada di tengah-tengah antum menjadi sebuah kehormatan. Walaupun terasa agak panas sedikit, Masya Allah. Itu yang berdiri ngapain di pintu sana? Nggak ada tempat duduk. Nah,
Yang mau duduk di sebelah kanan masih banyak yang kosong sebenarnya. Yang mau duduk. Lebih besar mana pahalanya yang duduk sama yang berdiri? Yang berdiri telat datangnya antum. Yang duduk duluan. Masya Allah. Mungkin dia lebih capek, tapi yang duduk pun lebih capek juga. Karena dia datang lebih awal ya. Yang ini kan yang terlambat makan dulu habis isya ya. Baru nyampe sini antum. Barakallahu fikum. Tapi ala kulli hal yang mau duduk sebelah kanan masih banyak yang kosong. Tapi kayaknya nggak bisa lewat dalam, harus muter. Taib ahibati fillah. Kita semua sama. Antum yang di bawah dengan yang di atas sini sama, nggak ada bedanya. Apa sebenarnya yang membedakan kita? Kita semua tercipta dari air mani yang hina. Dari tanah yang bercampur dengan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada pada tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah. Tahun ke-10 Hijriah. Beliau berpidato di padang Arafah mengatakan, "Ala kullukum min Adam wa Adam min turab." Kalian ingat semua, kalian semua ini adalah anak keturunan Adam. Dan Adam tercipta dari tanah. La fadla li Arabin ala a'jami, wala li a'jamin ala Arabi. Orang Arab gak lebih mulia daripada orang non-Arab. Yang orang non-Arab jangan berbangga diri, engkau pun tidak lebih mulia dari orang Arab. Wala aswad ala abyad. Yang hitam tidak lebih mulia daripada yang putih, dan yang putih tidak lebih baik daripada yang hitam. Karena akhir-akhir ini mulai ada rasisme yang nggak bagus. Orang Sumatera jangan merasa lebih baik daripada orang Jawa. Orang Jawa tidak lebih baik daripada orang Papua. Orang Papua tidak lebih baik daripada orang Bugis. Semuanya sama. Ketika antum berjalan, ada hujan yang turun, kemudian ada genangan air yang bercampur dengan tanah menjadi lumpur, kemudian antum menginjak, antum ambil bekas sandal antum. Antum lihat lumpur di sandal antum yang antum colek untuk dikeluarin, itu bahan dasar kita. Sama. Lalu apa yang membedakan? Illa bittaqwa. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang di atas mimbar lebih mulia daripada yang duduk. Bukan yang menjadi pejabat lebih mulia daripada rakyat. Semuanya sama. Inilah agama kita Islam yang tidak membeda-bedakan. Kita sama-sama manusia yang diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita bicara yang paling mulia, yang paling bertakwa, gimana kita jadi orang yang paling bertakwa? Apa sih tandanya orang baik gitu? Apakah yang penampilannya pakai baju putih itu orang baik? Apakah yang pakai kopiah putih itu lebih baik daripada yang kopiahnya hitam? Apa sebenarnya? Yang kaya lebih baik daripada yang miskin? Enggak juga. Malam ini anak akan membacakan beberapa hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan orang yang baik. Sehingga pulang dari kajian ini antum bisa bercermin, anak masuk baik apa enggak sih? Kalau pura-pura baik banyak. Apakah antum pikir semua yang duduk di masjid ini hari ini semuanya orang baik? Wallahu a'lam. Ada yang datang kajian cuma mau melihat handphone yang ketinggalan. Ada yang mencopet, ada. Ada yang mau mencuri, ya. Seharusnya tidak ada, seharusnya. Tapi subhanallah, di majlis Nabi Muhammad SAW, bayangkan. Siapa yang berceramah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kepada siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Di tengah-tengah mereka di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada manusia-manusia yang berhak mendapatkan kerak api neraka. Orang-orang munafikin. Masya Allah. Dikasih tahu orang munafik dia rame-rame. Nah, orang-orang munafik itu musang berbulu ayam, serigala berbulu domba, berada di barisan umat Islam, tapi dia sedang ingin menghancurkan umat Islam. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau dikatakan kepada orang-orang itu, berimanlah kalian seperti berimannya para sahabat Nabi, apa kata mereka? Anu'minu kama amanas sufaha. Kita disuruh beriman seperti berimannya orang-orang bodoh itu. Allahu Akbar. Mereka menganggap orang yang beriman seperti imannya para sahabat Nabi, yang menjalankan Islam seperti Islamnya Rasulullah SAW, orang bodoh, ketinggalan zaman, kolot. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mereka itu orang-orang bodoh kata Allah, tapi mereka tidak sadar. Antum kalau lihat orang munafik, kalau bicara penampilan orang munafik, apa kata Allah? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau melihat orang munafik, engkau takjub dengan penampilannya, gagah seperti orang baik. Kalau bicara engkau akan dengar, karena lisannya manis ketika bicara, tapi mereka berada di keraknya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka supaya kita tidak menjadi orang yang casingnya baik, menjadi orang yang penampilannya doang yang baik, tapi dalamnya buruk, coba kita lihat sabda-sabda Rasul SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Orang beriman itu humble, sederhana orang, mudah bergaul, nggak kaku. Itu orang yang beriman. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Nggak ada baiknya. Ingat, nggak ada baiknya orang yang tidak pandai bergaul, yang kaku dalam pergaulan. Orang yang berteman sama dia nggak lama udah menjauh dari dia. Orangnya kasar kadangkala, suka suudzon sama saudaranya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini salah satu standar tanda orang baik. Antum berapa tahun hidup di Indonesia ini? Berapa banyak yang antum berikan kepada negeri ini dari manfaat? Apa kontribusi antum kepada negeri ini? Kita sering tanya, apa yang diberikan negara kepadaku? Antum perlu bertanya, apa yang antum berikan kepada negeri ini? Ahibati fillah, semua bisa memberikan manfaat kepada negeri ini. Negeri ini milik kita bersama, bukan milik satu orang, bukan milik fulan atau fulan, bukan milik penguasa. Penguasa akan berganti dan terus berganti seperti itu. Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mau tanya, orang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Tapi tatkala dia memberikan manfaat buat orang lain, bukan karena ingin pujian, bukan karena ingin sanjungan, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Banyak kita kembali pura-pura memberi manfaat kepada orang lain. Kenapa? Karena sedang ada kamera yang merekam dia. Ahibati fillah, ada orang-orang dulu yang memberikan manfaat ke penduduk desa, tapi penduduk desa nggak tahu sama tuh orang.
Ada yang tahu-tahu jalan di kampung di aspal. Orang berpikir pemerintah yang aspal, padahal ada satu orang baik.